Baik, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali ya di kegiatan mentoring Fast Track terkait dengan analisis peluang bisnis gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis peluang bisnis. Nah, tiga kata ini sangat erat kaitannya gitu ya. Bisnis gitu ya, peluang. Kalau ada bisnis pasti ada peluang gitu ya. Untuk mendapatkan peluang tersebut pastinya harus ada tahap analisis gitu. Jadi ketiga kata ini saling sangkut paut dan saling sistematis ya. Kalau untuk berbisnis pasti harus menemukan peluang, harus kalau udah dapat peluang pastinya diawali dengan ya analisisnya cukup matang gitu ya. Oke, baik Bu Admina, sambil nunggu teman-teman yang lain kali ya. Baik, kita akan membahas terkait dengan analisis peluang bisnis. Lantas, bagaimana sih cara menganalisis peluang dalam berbisnis? Ya, jadi kita akan membahas satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan bahas berbagai macam konteks gitu ya, dimulai dari peluang usahanya, pentingnya menemukan peluang, sumber peluang, ciri-cirinya, kriterianya, cara mengidentifikasinya, dan penyebab kenapa sih gagal saat peluang muncul, dilanjut dengan studi kasus dan penarikan kesimpulan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami bahwa menurut Thomas Zimmer menyebut sebagai sebuah inovasi dan kegiatan kreatif yang diciptakan guna mencapai pemecahan masalah dengan melihat kesempatan yang ada. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pengusaha, ada dua hal yang harus menjadi kekuatan utama. Yang pertama itu inovasi dan yang kedua itu kreatif. Ketika inovasi dan kreatif itu berbarengan, menyatu gitu ya, secara otomatis akan terlihat peluang yang muncul. Dan disitulah Bapak Ibu menggunakan inovasi tersebut, kreativitas tersebut untuk memecahkan masalahnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa analisis peluang bisnis harus juga didasari dengan inovasi dan berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu di dalamnya adalah entah dia kritis, entah dia suka bertanya gitu ya. Nah, itulah salah satu hal yang perlu Bapak Ibu tingkatkan untuk mencapai atau mendapatkan peluang dalam berbisnis. Baik, terdapat 5 hal yang perlu Bapak Ibu pahami untuk menemukannya. Yang pertama itu mandiri secara finansial sejak dini, capai potensi diri sepenuhnya, tingkatkan kemampuan networking, peluang untuk bermanfaat bagi sekitar, dan peluang untuk mendapatkan profit. Nah, yang kelima ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, mandiri secara finansial sejak dini itu adalah hal yang paling utama, karena untuk menjadi pengusaha di bisnis ya mereka adalah orang-orang yang mandiri pastinya gitu ya. Mandiri dari sejak dini sehingga saat dewasa nanti dia akan terlatih dengan sendirinya. Nah, disinilah ketika kemandirian tersebut terlatih, tumbuh dari awal sampai dia dewasa, akhirnya ya dia sudah bisa memanajemen keuangannya gitu ya. Dari dasar manajemen keuangan ya nanti dia bisa manajemen bisnis kan, manajemen usahanya gitu ya. Jadi salah satu hal yang untuk menarik peluangnya adalah Bapak Ibu perlu meningkatkan kemandirian gitu ya, memanajemen hal, berbagai macam hal sehingga Bapak Ibu bisa menciptakan peluang gitu ya. Kemudian capai potensi diri sepenuhnya. Nah, inilah ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan peluang, Bapak Ibu kaya akan potensi. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Perlu dipahami. Untuk mendapatkan peluang, Bapak Ibu harus meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Entah misalkan contohnya kalau untuk orang yang mau jadi pengusaha di bidang makanan gitu kan. Nah, ada dua hal, dia mau bikin franchise atau dia mau bikin
gayanya sendiri gitu kan. Artinya apa? Jadi potensi-potensi tersebut harus diraih dulu kan. Entah dia belajar memasak, entah dia belajar manajemen keuangan, entah dia mengumpulkan uang untuk membuat franchise. Nah, inilah hal-hal yang perlu Bapak Ibu pahami gitu ya. Jadi ketika potensi-potensi tersebut dikuasai secara otomatis ya nanti uang akan muncul dengan sendirinya gitu. Kemudian adalah meningkatkan kemampuan networking. Artinya apa? Networking itu salah satu jejaring gitu ya. Jejaring yang dimana ketika Bapak Ibu memiliki jaringan yang banyak, otomatis peluang usaha atau peluang bisnis itu akan muncul dari kenalan-kenalan, dari kerabat-kerabat gitu ya, dari saudara gitu ya. Akhirnya bisnis yang Bapak Ibu jalankan bisa tersebar dengan enaknya gitu ya. Apalagi di zaman sekarang gitu kan lebih mudahnya ada media sosial, entah Facebook, Telegram, YouTube, dan sejenisnya gitu ya, WhatsApp gitu ya. Nah, inilah hal yang perlu Bapak Ibu tahui, tidak hanya dalam media sosial gitu ya. Ketika Bapak Ibu sedang beraktivitas gitu kan, sedang bekerja gitu, atau di jalan bertemu dengan orang. Nah, itulah salah satu hal yang dimana Bapak Ibu dilatih untuk bisa easy going gitu ya. Harus bisa adaptasi dengan berbagai macam hal gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu perlu memahaminya. Kemudian selanjutnya adalah peluang untuk bermanfaat bagi sekitar gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dalam menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu harus bisa melihat sekitarnya. Apakah bermanfaat untuk orang sekitar, ataukah bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Nah, ketika manfaat atau tidak harus bermanfaat ya, tapi bermanfaat tersebut akan lahir dari sebuah masalah terlebih dahulu gitu ya. Ketika masalah muncul, kita masuk ke berbagai peluangnya, otomatis manfaat akan didapatkan. Nah, ini sama halnya dengan bermanfaat bagi sekitar gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, peluang bisa muncul dari mana saja gitu ya. Bahkan orang yang punya masalah itu bisa dijadikan sebagai peluang gitu. Kemudian yang terakhir adalah peluang untuk mendapatkan profit gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Dari tempat ini tujuannya pasti sama, yaitu untuk mendapatkan profit. Tetapi artinya Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan profit bukanlah hal yang mudah. Untuk mendapatkan downline itu bukan hal yang mudah gitu ya. Perlu usaha, perlu ketekunan, perlu kerja keras gitu ya. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu kuasai. Entah manajemen keuangan, entah manajemen bisnis. Aduh Mas, pusing banyak gitu ya. Nah, itulah salah satu hal yang Bapak Ibu harus bisa mencapai potensinya dulu gitu. Nah, untuk menemukan peluang tersebut, terdapat berbagai macam hal yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk rekomendasi meningkatnya atau memunculkannya peluang tersebut. Oke? Nah, terdapat berbagai macam sumber untuk mendapatkan peluang. Yang pertama adalah peluang lahir dari diri sendiri gitu ya. Peluang usaha bisa kita temukan dari diri sendiri, di antaranya melalui keahlian yang dimiliki, juga hobi yang dilakukan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Misalnya, Bapak Ibu sekarang sudah berbisnis sebagai enterprise di HDI, sering memasarkan melalui WhatsApp, melalui YouTube dan sejenisnya gitu kan. Tetapi apa yang disampaikan ke khalayak media sosial gitu ya, ternyata sifatnya sangat monoton, isinya gambar dan sejenisnya. Nah, artinya apa? Itulah yang perlu Bapak Ibu gali, inovasi dan kreativitasnya Bapak Ibu tingkatkan, gunakan gitu ya. Nah, contoh, Bapak Ibu punya hobi memasak. Ketika Bapak Ibu punya hobi memasak, itulah kompetensi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Konteksnya HDI, salah satu produk distributor produk perlebahan. Di sisi lain Bapak Ibu punya namanya hobi memasak. Nah, produk HDI kan banyak gitu ya. Salah satunya yang bisa kita gunakan gitu ya, kelapa honey. Nah, lantas bagaimana menggabungkan hobi Bapak Ibu memasak dengan kelapa honey? Nah, disitulah digabungkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Peluang lahir dari diri sendiri. Kita yakin, peka, dan paham akan ini loh jalannya gitu ya. Pasti itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa saya nggak nyoba ini? Kenapa saya nggak nyoba ini? Ketika ada orang lain sudah mencoba ide Bapak Ibu sekalian, akhirnya menyesalkan. Nah, inilah hal yang perlu Bapak Ibu pahami gitu ya, bahwa peluang bisa hadir dari diri sendiri loh gitu. Kemudian dari melihat keahlian orang lain gitu ya. Keahlian orang lain sebagai motivasi memulai pembangunan bisnis gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami bahwa melihat orang lain, menonton orang lain, mengecek gitu ya,
menyukai menonton YouTube dan sejenisnya gitu ya, pasti ada orang lain. Nah itulah landasannya kenapa Bapak Ibu misalkan nonton YouTube jadi korbuser, podcast jadi korbuser, pasti ada sesuatu hal yang menarik kan, apalagi sampai jadi subscribernya, artinya pasti ada yang menarik. Nah, ketika kemenarikan itu, itulah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk peningkatan motivasi. Apakah konten saya di HDI bisa diterapkan menggunakan podcast? Nah, atau apakah bisa digunakan sebagai stand up gitu ya? Nah, itulah salah satu hal yang sebenarnya Bapak Ibu bisa gunakan. Orang lain, inspirasi orang yang menginspirasi Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu ingin melakukan hal yang sama. Gitu. Dilihat dari viewersnya, apakah saya bisa mendapatkan viewers seperti itu? Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu gunakan gitu ya. Ketika melihat orang lain, Bapak Ibu bisa menerapkannya. Asal ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Ketika hal tersebut sama, ya otomatis bisa jadi menurun gitu ya. Artinya apa? Kurang menarik. Tapi kalau Bapak Ibu bisa modifikasi, misalnya kalau Pak Dedi kepalanya botak, Bapak Ibu bisa pakai topeng atau sejenisnya, nah itu bisa salah satu hal ya, itu misalnya gitu. Jadi salah satunya Bapak Ibu bisa melihat orang yang inspirasional menurut Bapak Ibu untuk dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan pemasaran bisnisnya. Gitu. Kemudian dari latar belakang pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu ketahui bahwa orang dengan latar belakang pendidikan memiliki peran penting gitu ya. Misalnya orang yang suka masuk sekolah musik, nah berarti kan otomatis dia punya kemampuan untuk bermusik. Dari situlah dia bisa mungkin mengajarkan buka les musik atau dan sejenisnya. Kalau orang yang masuk tata boga, orang yang suka masak gitu kan, pastinya dia juga bisa masak-masak. Nah, jadi sumber mendapatkan peluang itu banyak, dan salah satunya dari latar belakang pendidikan. Tidak harus pendidikan formal, pendidikan berupa kursus, berupa ya sekedar seminar juga itu bisa diterapkan karena bisa dijadikan sebagai peluang. Jadi pendidikan penting loh untuk mendapatkan peluang bisnis gitu. Kemudian melihat orang lain. Nah, ini seperti yang tahap awal nih. Melihat orang lain itu artinya apa, Bapak Ibu? Menemukan peluang usaha dari masalah yang dialami orang lain. Berarti menuntut kita menemukan solusi dari masalah tersebut yang kemudian bisa dijadikan sebagai peluang usaha yang menguntungkan. Artinya apa, Bapak Ibu? Di sini kita bisa lihat ada namanya Grab driver. Tapi Bapak Ibu apakah tahu asal-usul kenapa ada Grab driver? Ojol gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, dulu tuh Mas Nadi gitu ya, founder pendirinya Gojek gitu ya. Nah, pastinya berlandaskan masalah. Ada tetangganya atau dirinya, dia ingin pergi gitu ya, mungkin darurat atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Motornya mungkin mogok, opang jauh, transport nggak ada, otomatis ya inilah yang menjadi akar masalahnya gitu ya. Nah, mungkin dari dulu kita bisa kenal antar jemput gitu ya. Antar jemput biasanya bulanan untuk anak sekolah gitu ya. Nah, inilah yang bisa Bapak Ibu contohkan untuk melihat orang lain dari akar masalahnya apa. Ketika masalahnya muncul, dia mau punya Grab, punya antar jemput gitu ya, tapi sehari aja gitu, sekali jalan aja gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya Mas Danim terinspirasi untuk membuat alternatif Gojek gitu ya. Hanya fungsinya untuk antar jemput saja. Tapi lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, peluangnya apa? Tidak hanya antar jemput, tapi juga dia bisa membuat Grab, Gojek Food gitu ya. Terus juga GoClean gitu ya, yang bersih-bersih. Nah, inilah yang sebetulnya Bapak Ibu bisa pahami bahwa dengan orang lain, melihat orang lain gitu ya, melihat masalah orang lain itu bisa dijadikan sebuah peluang usaha loh. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu terapkan. Peluang bisnis, ya tentu peluang bisnis juga bisa gitu ya. Jadi nanti akan pembahasan lebih jauh lagi bahwa untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut kita bisa melihat masalah orang-orang terjadi, entah itu dalam konteks usaha maupun dalam konteks bisnis gitu ya. Kemudian partnership. Kerjasama dengan supplier terbilang cukup mudah karena kita cukup melakukan usaha melalui pemasaran atau kegiatan branding saja. Nah, artinya apa Bapak sekalian? Sekarang hal yang paling simpel gitu ya, kita bisa berkoordinasi gitu ya. Mungkin nggak dulu sih, sekarang juga ya lagi rame-ramenya minyak goreng gitu ya.
dia mau jualan minyak goreng karena memang supply kebutuhannya banyak banget orang yang butuh minyak goreng. Akhirnya si orang tersebut carilah supplier gitu kan, entah minyak goreng apa, sejenisnya dan sebagainya. Akhirnya dia bekerja sama, dia menjadi supplier, yang satunya menjadi penjualnya. Sama halnya seperti konteks HDI gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukan bekerja sama ini ya, partnership gitu ya, betul-betul partnership Bapak Ibu bisa supplier dari HDI langsung, dan disitulah Bapak Ibu bisa memasarkan berbagai macam produk ataupun mengajak orang-orang untuk berbisnis bersama. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pastikan juga kerjasama dengan orang yang tepat, dengan perusahaan yang tepat gitu ya. Lihat sejarahnya, lihat profilnya gitu ya. Baru Bapak Ibu bisa menjalankan partnership. Nah, dalam konteks bisnis, nah itu dalam konteks usaha gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, riset dan penelitian. Nah, riset dan penelitian, aduh berat banget nih Mas bahasannya. Kenapa sih ada bawa-bawa nama riset sama penelitian gitu ya? Nah, di sini kita perlu paham bahwa kita untuk mendapatkan atau mencari peluang melalui kegiatan riset dan penelitian, yang artinya Bapak Ibu bisa memahami gitu ya. Misalnya, Bapak Ibu buka gerai warung. Ternyata di hari itu yang ke warung Ibu ada 10 orang, gitu kan? Nah, di hari kedua ada 9 orang, di hari ketiga ada 8 orang. Ketiga orang tersebut nyari sabun gitu ya, entah nyari sabun merek L, entah merek D, entah merek sejenisnya gitu ya. Nah, itulah yang Bapak Ibu bisa pahami. Oh, kenapa sih ini dia milihnya yang D, kenapa sih dia milihnya yang L gitu ya. Oh, ini perilakunya gitu. Kenapa sih orang-orang pada suka banget beli sabun gitu ya. Nah, inilah hal yang perlu Bapak Ibu ketahui gitu ya. Terus apakah warung yang Bapak Ibu buka itu sama dengan warung yang lainnya? Orang-orang pada mencari sabun. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana potensi dari kompetitor di sebelah kita gitu ya. Kemudian juga dilihat juga nih kondisi demografisnya, sosial ekonominya gitu ya, Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis atau usaha. Dan sampai lupa sosial ekonomi harus diperhatikan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu sekalian jualan cilok di daerah perkampungan gitu ya. Harganya satunya atau sebungkusnya 20.000. Nah, apakah orang mau beli cilok sebungkus 20.000 gitu kan? Nah, kecuali Bapak Ibu jual di daerah-daerah mungkin kan Kemang gitu ya, Pondok Indah gitu ya, perumahan-perumahan yang cukup bagus lah gitu. Nah, itu mungkin bukan menjadi hal yang masalah gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu jualan di daerah pedesaan atau perkampungan, itulah yang menjadi masalah. Apakah dia mau, apakah dia tidak gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian perlu pahami gitu ya, perilaku konsumennya seperti apa, kompetitornya seperti apa, kondisi sosial ekonominya juga seperti apa gitu. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat sumber-sumber peluang tersebut seperti itu. Nah, di sini ada ciri-cirinya loh. Terdapat berbagai macam ciri-ciri peluang dalam berbisnis gitu ya. Yang pertama punya nilai jual, yang kedua bukan musiman, kemudian berkelanjutan, memiliki potensi untuk berkembang, memiliki sifat nyata dan bukan sekedar ambisi, dan yang terakhir keuntungan yang menjanjikan. Nah, setiap hal ini saling berhubungan gitu ya, dan saling juga membutuhkan. Yang pertama punya nilai jual. Bapak Ibu dalam berbisnis pasti ada produk kan, entah produk maupun jasa. Itulah yang Bapak Ibu jual. Ketika hal tersebut tidak ada, ya peluang bisnis juga akan ya mungkin peluang muncul, tapi pertanyaannya peluangnya seperti apa gitu ya. Apakah baik, apakah buruk gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya nilai jual, ya pastinya ada peluang muncul, pastinya kemungkinan besarnya bisa jadi baik gitu ya. Kemudian juga bukan musiman. Nah, bisnis dan usaha Bapak Ibu sekalian jangan sampai musiman. Artinya apa? Mungkin banyak orang yang orang jualan mangga gitu ya. Kalau musim mangga dia jualan, atau enggak kalau rambutan pas musim rambutan dia jualan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu dapat menjalankan bisnis atau usaha yang dimana orang-orang membutuhkannya setiap hari gitu. Contohnya yang sekarang yang paling eksis, entah dia kendaraan motor gitu kan, sembako gitu kan, suplemen kesehatan, itu bukan musiman Bapak Ibu sekalian. Itulah hal yang perlu Bapak Ibu pahami gitu ya. Untuk mendapatkan peluang tersebut perlu ada ciri-cirinya gitu ya. Bisnis saya itu ada nilai jualnya,
misalnya juga ini bukan musiman. Dan selanjutnya adalah berkelanjutan. Berkelanjutan artinya apa? Bapak Ibu bisa menyusun berbagai macam plan. Ketika Bapak Ibu mau mulai bisnis, berusaha, pastinya ada planning dong, ada perencanaan dong, ada goals dong. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu sampaikan, yang dimana artinya ketika perencanaan tersebut matang, ya pastinya Bapak Ibu yakin bahwa potensi tersebut bisa berkembang. Ketika yakin bisa berkembang, nah inilah yang titik utamanya. Jangan hanya sekedar ambisi, tetapi juga itulah goals yang sebetul-betulnya goals itu ya, ada sifat nyatanya. Dan yang terakhir adalah keuntungan yang menjanjikan gitu ya, entah labanya berapa, entah pengeluaran untuk SDM, produk dan sejenisnya. Nah inilah yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa untuk mendapatkan ciri-ciri atau mendapatkan peluang itu ada ciri-cirinya gitu ya. Bisnis Bapak Ibu punya nilai jual, bukan musiman, punya prospek cukup jauh gitu ya, ada potensi, bukan hanya omong semata, dan pastinya ada goals yang ingin Bapak Ibu raih gitu ya. Kemudian kita akan mulai masuk gitu ya. Bu Adminah, apakah masih mendengar Bu? Apa masih ngelayani? Baik, oke. Bu Adminah, apakah masih melayani ya? Oke, kita next aja ya untuk sesi ice breaking-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memilih peluang berdasarkan kriterianya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan peluang itu ada kriterianya loh. Nah, yang pertama adalah analisa modal. Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis pastinya ada modal, gitu ya. Modalnya seperti apa, besar atau enggak, prospeknya seperti apa, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki modal, gitu ya, dan yakin dengan sektor usahanya, silakan jalankan. Dan pastinya kita perlu menganalisanya dulu, gitu ya. Sektor usaha yang kita jalankan apa, gitu ya. Untuk kita mendapatkan peluang, Bapak Ibu harus tahu sektor usaha atau bisnis yang Bapak Ibu jalankan itu entah pertanian, entah properti dan sejenisnya gitu ya. Nah, ketika properti ya Bapak Ibu silakan cari dan kuasai itu. Kuasai semua berbagai hal terkait dengan properti, dan kemudian mulai sangkut pautkan dengan berbagai macam hal yang sekiranya berhubungan dan mendapatkan peluang tersebut gitu ya. Kemudian analisa penghasilan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika ada keuangan masuk dan pengeluaran uang, itulah yang harus Bapak Ibu hasilkan gitu ya. Harus Bapak Ibu pahami gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu ketika ada kerugian, entah itu ada kekurangan gitu ya. Nah, itulah yang Bapak secara otomatis akan memunculkan peluang gitu ya. Ketika kita dalam kondisi penghasilannya rendah gitu, otomatis kita akan berpikir bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi, dan berlaku sebaliknya, bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan bahkan bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Pastinya itu tujuannya untuk mencari peluang gitu ya. Nah, kemudian analisa prospek. Di analisa prospek ya Bapak Ibu sudah paham gitu ya, dengan modal yang dikeluarkan, sektor usaha yang diinginkan, dan analisa penghasilan yang nantinya atau sekarang didapatkan gitu ya. Apakah bisa eksis entah setahun ke depan, entah berapa bulan ke depan gitu ya. Itulah yang perlu Bapak Ibu analisa gitu ya. Dan kemudian analisa jam kerja. Dan inilah yang sering kali Bapak Ibu lupakan untuk menganalisa jam kerja. Artinya apa? Ketika seseorang pastinya punya jam produktifnya gitu ya. Kita biasa mengenal masuk jam 8, pulang jam 4 gitu ya. Tapi ada juga loh yang masuk jam 11, pulang pagi, ada. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu pahami. Analisa jam kerjanya, mana kapan orang produktif, kapan orang letih, dan kapan orang juga ya sudah capek dengan jam kerjanya gitu ya. Pastinya tujuannya untuk mendapatkan peluang dan mensukseskan peluang tersebut akan didukung dengan kondisi SDM yang mumpuni gitu ya, dengan kondisi fit dan bahagia pastinya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan pahami gitu ya untuk mengidentifikasi sebuah peluang gitu ya. Ternyata mengidentifikasi peluang itu ada caranya, Pak. Ada caranya Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama, yakni menggali informasi. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan peluang dan mengidentifikasi peluang, Bapak Ibu harus bisa menggali informasi terlebih dahulu. Artinya apa? Nah, Bapak Ibu bisa mencari tren yang lagi rame sekarang apa. Dari situlah Bapak Ibu coba pahami, gitu ya. Pahami sedalam-dalamnya dan kuasai sedalam-dalamnya. Ketika Bapak Ibu sudah pahami dan menguasainya, ajak interaksi orang. Ketika ada timbal balik, disitulah informasi Bapak Ibu dapat. Dan dari situlah peluang akan muncul gitu ya. Misalnya seperti Bapak Ibu sekalian sekarang tuh lagi tren apa, misalkan sekarang lagi ya misalkan madu lah, misalkan es krim madu gitu ya. Es krim madu. Sekarang lagi rame loh es krim madu karena berkhasiat gitu. Tapi pas Bapak Ibu ngobrol sama orang lain, nggak boleh, madu tidak boleh didinginkan. Contohnya ya, ini contoh. Nggak boleh didinginkan gitu ya. Nah, akhirnya kan Bapak Ibu yang sudah berpikir optimis gitu ya, bahwa es krim madu itu salah satu peluang yang bisa digunakan, ternyata itu tidak baik. Nah, itulah hal yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa interaksi itu penting loh. Kita bisa berpikir secara kreatif dan inovatif, tapi jangan sampai lupa timbal balik juga itu penting ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan pengalaman pribadi. Artinya apa Bapak sekalian? Jadi pengalaman pribadi ini sangat penting loh, untuk dimana ketika kita menunggu orang lain menyelesaikan masalah gitu ya, atau enggak Bapak Ibu mau buka bisnis gitu ya, ini orang kok nggak buka franchise gitu ya, saya tuh pengen banget franchise gitu ya. Tapi kalau kita peka gitu ya, kenapa Bapak Ibu nggak nyobain makan gitu ya, memahami gitu ya, dan ternyata wah, ternyata resepnya ini loh. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa dengan pengalaman tersebut, kondisi-kondisi yang pernah Bapak Ibu alami bisa dijadikan sebagai peluang gitu. Dan terakhir adalah melihat pesaing. Melihat pesaing artinya Bapak Ibu membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Ketika Bapak Ibu melihat pesaing kompetitor kita seperti apa, ya itulah ketika Bapak Ibu saling sikut-sikutan, pastinya tidak ada menang dan kalah ya, pasti inginnya menang gitu ya, ingin menjadi nomor 1 selalu gitu ya. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa dengan pesaing jangan sampai dilepas. Pesaing ternyata adalah sumber belajar kita, pemasok semangat kita untuk bisa berjuang lebih tinggi, lebih semangat dibandingkan mereka gitu ya. Nah, juga Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pesaing kita juga bisa memperluas jangkauan pasar gitu. Lihat kontennya, lihat kemasannya gitu ya. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu paham. Kemudian akhirnya dengan mengembangkan berbagai macam produk gitu. Jadi dengan melihat pesaing, ternyata dengan adanya pesaing kita bisa belajar untuk pastinya mengendalikan emosi, pastinya juga untuk meningkatkan motivasi seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini terdapat berbagai macam hal gitu ya, yang dimana penyebab kegagalan peluang bisnis gitu. Ternyata ada 3 hal yang menyebabkan peluang bisnis tersebut gagal gitu ya. Peluang udah ada, tapi kita gagal gitu. Nah, ternyata ada 3 hal. Yang pertama itu menganalisis peluang dengan asal gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada sekiranya kita udah datang, wah udah mulai ada nih peluang nih, saya mau masuk gak ya gitu ya. Masuk gak ya, yakin gak ya? Nah, inilah yang artinya Bapak Ibu sekalian harus betul-betul matang, ajak interaksi, entah ajak tim, ajak ngobrol, ajak meeting gitu ya. Sehingga peluang tersebut Bapak Ibu tidak ada rasa tidak ada rasa untuk nggak yakin gitu ya. Nggak yakin artinya setengah-setengah gitu. Ketika Bapak Ibu menjalankan hal yang setengah-setengah, pasti kenapa sih saya nggak mau yang ini aja ya? Kenapa sih kayak nggak coba yang ini aja ya? Nah, itulah yang menyebabkan Bapak Ibu menganalisis peluangnya secara asal. Sehingga bagaimanapun hasilnya ya memang itulah yang harus dilakukan. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa meeting, berpikir terbuka, kreatif, dan inovatif, secara otomatis peluang tersebut muncul dan dilakukan secara matang. Nah, kemudian juga penyebab kegagalannya yang kedua adalah manajemen yang buruk. Manajemen memang sangat erat kaitannya dengan manusia gitu ya. Dari bangun tidur, entah dia biasanya pengen bangun jam 5, ternyata bangun setengah 7. Dia biasanya target ngerjain 5 flyer tapi cuma 3 flyer gitu ya. Nah,
Artinya manajemen ini orang butuh. Manajemen waktu, entah manajemen kerja dan manajemen sejenisnya gitu. Nah, ketika manajemen yang buruk tersebut muncul, akibatnya ternyata banyak hal yang bisa berdampak negatif. Contoh yang paling sering yaitu munculnya hutang akibat biaya produksi yang terlalu tinggi. Padahal pemasaran produknya orang lain belum tentu banyak yang mau beli gitu ya. Kemudian menumpuknya produk karena tidak ada pembeli. Nah, artinya apa? Manajemennya buruk. Mungkin entah bagaimana peningkatan kompetensi SDM-nya, entah digital marketing atau strategi marketingnya salah gitu ya. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian adalah sikap yang mudah menyerah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sikap yang mudah menyerah itu sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk seorang pebisnis ataupun pengusaha gitu ya. Karena yang namanya usaha itu harus dibarengi dengan sikap semangat, konsisten, teliti, tegas, dan tidak asal-asalan. Ketika Bapak Ibu menguasai ketiga hal ini dan memahami ketiga hal ini, ya secara otomatis peluang bisnis yang Bapak Ibu dapatkan, yang Bapak Ibu hasilkan senantiasa bisa diterapkan dengan baik dan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa ada 3 yang menyebabkan kegagalan ini. Yang pertama, menganalisis peluang dengan asal, manajemen yang buruk, dan juga sikap yang mudah menyerah gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau bahas soal tadi bahas tentang peluang, analisis peluang bisnis gitu ya. Mas Eko perlu coba ngebayangin gitu ya, analisis peluang bisnis gitu. Nah, Mas Eko udah paham judulnya, berarti paham isinya. Seperti tempat kita. Oke, baik, nanti saling bantu aja. Oke. Jadi studi kasusnya itu ada orang namanya Rizky gitu ya. Dia profesinya seorang desain grafis gitu, yang aktivitasnya bekerja di rumah. Dalam sebulan Rizky bisa dapat 10 project gitu ya. Jadi si Rizky itu banyak orang yang mesen Rizky sebulan itu ada 10 pesanan gitu. Yang setiap bayarannya ada yang bayar 200, ada yang bayar GoPay, ada yang bayar 300, macam-macam. Terus juga selain sebagai desain grafis, si Rizky juga hobi melihara ikan cupang. Dia punya hobi melihara ikan cupang gitu ya. Dan sekarang belum lama ini dia selain mulai ikan cupang aja, dia coba budidaya lobster air tawar. Dari kedua hobinya, Rizky masuk ke berbagai macam komunitas pecinta cupang dan juga pencinta lobster air tawar gitu ya. Sudah setahun tuh Rizky suka banget miara itu ya. Dia ngerawat, gitu, ngasih makan gitu ya. Tapi duit gajinya dari desain grafis habis buat ngerawat doang, buat hobinya doang gitu ya. Nah, di sisi lain si Rizky sangat suka makanan laut sama keluarganya. Dia tuh dia suka belinya di gerobak-gerobak seafood gitu ya. Nah, dan sekarang teman-temannya juga suka datang gitu ya, entah ngeliat hobinya, entah juga ya suka karena si Rizky itu suka masakan seafood gitu. Lantas menurut Mas Eko dan Bu Admina dan teman-teman lainnya, peluang apa yang muncul dari ceritanya Rizky? Kebayang nggak kira-kira? Kebayang, Mas. Oke, coba. Nah, kalau untuk Rizky itu dia kalau mau buka ini dulu budidaya ini ikan dulu. Ikan suka makanan seafood kan, keluarganya sama dia. Karena melihara lobster segala macam itu kan budidaya laut itu. Jadi kalau sarannya sih bikin ini, kalau misalnya dia dekat, maksudnya rumahnya jauh daripada laut, ya otomatis dia mau nggak mau harus sewa tambak yang kecil dulu di pinggiran laut untuk memelihara lobsternya itu. Nah, sebagian itu nanti dia bikin untuk penjualan awal itu dia ini untuk penjualan lobsternya dulu. Nanti kalau udah membesar dan baru bikin masakan kayak gitu, untuk yang lobster untuk masakan lah, pokoknya untuk seafood kayak gitu. Nah, baru dari situ baru bisa berkembang. Luar biasa, disikat semua sama Mas Eko. Oke, buat Mina ada tambahan nggak dari cerita Mas Eko nih? Luar biasa banget Mas Eko nih.
Mas Eko Udah nangkep diambil loh. semua sama Mas Eko. Iya, Udah diambil Mas Eko semua. cuma baca judul doang loh. Orang tadinya emang udah baca. Oke, luar biasa gitu ya, betul sekali itu Mas Eko gitu ya, dari sebetulnya cukup banyak kalau dia daripada dengan desain grafisnya itu kan ya, padahal dia juga punya potensi gitu ya, dari ikan cupangnya gitu ya, daripada ngasih makan aja kenapa nggak dimanfaatkan dengan baik gitu ya, apalagi dia tuh lobsternya lobster air tawar gitu ya, jadi enak banget itu, nggak harus ke laut sebenarnya Mas Eko, nggak harus ke laut Mas Eko, dia air tawar gitu. Jadi tinggal kita bikin ya sebelahan sama ikan cupang juga bisa gitu ya. Iya. Nah, entah kita juga bisa jadi supplier tuh tukang gerobak Iya. seafood dari lobster yang kita gunakan gitu ya. Benar Nah, sekali. Iya, seperti itu Kan kan. tuh Jadi, kalau dia mau nyewa tambak di laut kan enak. iya, apalagi bisa juga. menu makanannya yang dibuat nanti di warung. Betul sekali, seperti itu. Sangat luar biasa tuh Mas Eko tuh. Mas Eko sepertinya dikit lagi mau jadi diamond ya. Apa? Demon. Sikotif Demon. Sikotif. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya, bahwa peluang senantiasa muncul dari berbagai fenomena, baik jauh, rumit, bahkan terdekat yang kita sendiri nggak peka tuh pada kondisi tersebut ya pastinya kuncinya ya Bapak Ibu harus bisa berkreatif, berpikir juga secara jangka panjang gitu ya, dan pastinya mampu menganalisis berbagai keadaan. Karena peluang akan muncul jika kita menyadari bahwa kitalah yang menciptakan peluang tersebut. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di manakah Bapak Ibu berada? Bisnis, pengusaha, pebisnis sambil berusaha, atau berusaha menjadi pebisnis? Nah, Bapak Ibu silakan refleksikan bagaimana. Nah, nanti akan kita bahas nanti. Dan kita cukupkan untuk mentoring pada malam hari ini. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dan pastinya besok hari 17 Agustusan harus tetap semangat merdeka, semangat lebih giat lagi. Oke. Ya, kemudian pada malam hari ini saya cukupkan, dan selamat malam. Dadah.